detailnya, atasnya yang motifnya bunga-bunga seperti ini, bawahnya tetap dengan kain tradisional. Dan aku tuh selalu senang banget dengan berkebaya. Dan emang dari kecil mungkin karena terbiasa udah cinta banget sama seni tari tradisi Indonesia dan juga seni bela diri Indonesia. Jadinya aku tuh setiap kali dipakein baju kebaya atau baju tradisional itu tuh dari wilayah manapun yang ada di Indonesia pasti langsung berasa kayak perempuan paling cantik di seluruh dunia. Dan aku mau semua perempuan di Indonesia semuanya merasakan hal yang sama saat pakai baju tradisional Indonesia itu bangga, bahagia dan juga cantik gitu. Banyak banget. Banyak banget, kamu mau cari apa? Aku kan emang penari daerah, jadi aku penari jaipong. Jadi aku juga punya banyak banget dari mulai kebaya buat nari ya, kebaya buat jaipong, sampai kebaya yang sifatnya lebih casual, sampai kebaya yang memang buat nyanyi, sampai kebaya yang buat resepsi, itu aku punya semuanya. Kainnya juga aku punya berbagai macam, ada yang kain tapis, ada yang kainnya dari Sumatera, ada yang kainnya dari Jawa, dari Bali gitu. Emang suka banget sampai aku tuh seneng banget kalau misalnya lagi ke sebuah daerah di Indonesia dapat kenang-kenangan kain dari daerah tersebut, itu bahagia banget. Aku juga seneng kalau misalnya lagi kerja, misalnya lagi nyanyi gitu, boleh make kain-kain asli Indonesia. Seneng banget. Ada. Ya. Banyak banget, banyak yang udah dibagi-bagiin juga di saudara-saudara gitu, dan aku emang seneng, emang suka dengan kain Indonesia, emang seneng. Dan kalau dikumpulin sih sebenarnya semuanya kalau nggak dikasih-kasih ke orang ada, cuma sekarang ya pasti enggak ya gitu. Dan itu juga aku turunkan kepada Aisyah gitu, kebanggaan itu. Apalagi karena dia sekolahnya kan di Singapura gitu. Dan di Singapura itu mereka suka mengadakan yang namanya Racial Harmony Day gitu. Dimana setiap murid itu boleh datang berpakaian dengan atribut ininya dia, atribut rasnya dia gitu. Jadi biasanya Aisyah selalu aku siapin di setiap tahun itu baju-baju yang mengangkat dan mengedepankan tradisi, baju-baju yang memakai mungkin ya bahan-bahan tradisi Indonesia, bahan-bahan etnik dari Indonesia gitu. Yang setiap tahun aku berusaha untuk beda-beda supaya dianya juga bisa cerita ke teman-temannya dan teman-temannya juga dan gurunya juga bisa melihat sesuatu yang berbeda, itu sih. Diturunkan gitu. Dan Aisyah tuh kan seneng banget dance orangnya. Dan aku seneng lihat dia itu sangat amat mengapresiasi seni tari. Jadi aku kepengennya pada saat itu dia bisa nari Indonesia juga. Selain dia bisa nari K-pop dance, selain dia juga bisa mengikuti tari-tarian yang sifatnya lebih internasional. Tapi aku mau dia harus bisa paling nggak satu tarian Indonesia. Dan akhirnya kemarin alhamdulillah dia udah sempat perform di sekolahnya dengan membawakan tarian Betawi. Gimana karakternya punya anak, rasanya bondingannya kayak karakter hobinya sama? Sebenarnya sih kalau karakternya agak beda aku sama Aisyah. Agak beda, cuma memang hobinya beberapa sama gitu. Iya, kita suka banget bikin video dance bareng-bareng, seneng banget. Dan kita suka sharing gitu, misalnya kayak ada, ini ada koreonya, tapi karena dia memang kiblatnya tuh C-pop sama K-pop ya, jadi kalau misalnya ada tarian-tarian terbaru di C-pop maupun K-pop gitu, dia biasa suka share ke aku gitu, Bu ini lagi ada koreo baru nih ini gitu, jadi terus kita bikin bareng-bareng. Obrolannya jadi banyak karena memang kesukaannya banyak, walaupun karakternya suka agak berbeda, tapi aku senang karena kita punya passion terhadap paling nggak beberapa hal yang sama, jadinya pada saat kita ngumpul dan ngobrolin tentang hal-hal yang kita passionate, nyambung gitu akunya. Tapi kan makin cantik ada sesuatu yang berbeda ya? Siapa nih? Aku. Nggak ada apa ya, baru pulang ini kali ya, baru pulang facelift lagi kemarin. Aku baru pulang dari Korea kemarin, untuk kedua kalinya ya aku melakukan operasi facelift.
gitu. Yang dulu 2023 yang aku lakukan adalah lower facelift. Jadi yang dikencangkan itu adalah wajah bagian bawah ya. Jadi dari mulai sini sampai ke bawah. Nah, yang 2025 ini bulan Februari lalu aku berangkat lagi ke Korea masih dengan dokter yang sama, Dokter Song, itu aku melakukan yang namanya forehead lift ya. Jadi untuk mengencangkan juga, mengencangkan kulit dan otot yang ada di bagian muka bagian atas. Jadi dari sini ke atas. Jadi aku melakukan 3 prosedur, forehead lift, ponytail lift ya. Itu ponytail lift juga diangkat sininya supaya dia lebih kencang, dan juga aku melakukan pore surgery namanya. Melakukan pore surgery namanya, yang fungsinya itu kegunaannya adalah untuk memperbaiki tekstur kulit. Jadi karena aku tuh dulu punya banyak scar, bekas jerawat, jadi aku sudah berusaha untuk melakukan berbagai macam treatment yang sifatnya ya lebih di klinik gitu ya. Nah, kemarin itu aku melakukan sebuah treatment yang memang surgery, jadi emang harus tidur, harus makan itu gitu. Dan ya senang sih, alhamdulillah, maksudnya permak diri. Aku selalu bilang dadah semuanya. Aku selalu bilang ke sana tuh ketok magic. Karena memang ke sana tujuannya adalah untuk memperbaiki, mempercantik, memperbaiki juga tekstur kulit, memperbaiki kekencangan kulit gitu. Karena kan memang mau nggak mau dunia tempat kerja aku masih di sini gitu. Ya karena memang harus diakui bahwa untuk di Asia sendiri, Korea ini adalah masih bisa dibilang negara yang terdepan ya untuk masalah cosmetic surgery. Bukan hanya cosmetic surgery, tapi juga hal-hal lain yang berbau kecantikan. Jadi treatment, produk-produk skincare, produk kecantikan, teknologi-teknologi terbaru ya, pengetahuan terbaru di dalam bidang kecantikan ya memang mereka di depan gitu ya. Jadinya kebetulan juga karena aku sudah pernah melakukan prosedur dengan dokter yang sama dan aku happy alhamdulillah dengan hasilnya, jadi ya aku balik lagi ke dokter yang sama gitu. Happy-nya auranya makin keluar. Ya alhamdulillah, yang penting sehat ya, yang penting sehat. Kalau kayak begini-begini tuh memang ada yang namanya kepuasan batin ya, ada yang namanya kepuasan diri sendiri sebagai seorang perempuan ya. Tapi yang paling penting adalah kalau aku mikirnya gimana caranya aku bisa terus mengupdate diri aku sendiri, supaya karena aku juga masih cari nafkahnya masih di dunia entertainment, masih di panggung ya, masih di kamera, yang suka atau nggak suka, setuju atau nggak setuju, mau atau nggak mau, yang namanya penampilan itu biarpun orang bilang ya tetap harus ada skill, tetap betul, tapi biar bagaimanapun kita sama-sama tahu bahwa yang namanya penampilan itu adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan dari dunia entertainment, dari dunia panggung gitu. Iya, itu aku anggap sebagai modal kerja. Aku anggap modal kerja dengan harapan ya sama aja seperti kita pada saat kita mau mau buka warung misalnya gitu ya mesti punya modal, mesti punya stok barang-barang yang nantinya akan ada di warung itu sama. Aku pun begitu. Aku menganggap bahwa salah satu modal aku untuk bekerja selain juga latihan vokal, mempertajam dan memperbaiki skill setiap hari, membuat karya, belajar, tidak pernah berhenti, melihat dan memantau apa keadaan musik atau seni yang ada di sekitarku, baik di Indonesia maupun di dunia. Tapi di saat yang sama juga aku melakukan hal-hal lain, menjaga kesehatan, menjaga fit tubuh, karena pekerjaanku butuh itu, dan juga tentunya menjaga dan memelihara kecantikan itu udah. Berarti udah lama udah dibajetin tuh untuk ya betul, sudah dibajetin. Berapa tuh Teh? Ratusan nyampe berarti ya kalau untuk ke Korea? Iya, karena Enggak. Kalau M enggak, tapi kalau karena aku melakukan prosedur yang cukup banyak kemarin, lumayan. Tapi aku merasa lagi-lagi karena pengalaman dari operasi yang pertama ya, dari surgery yang pertama, aku udah tahu bagaimana caranya sedikit memangkas di sana sini, yang bisa dipangkas, yang bisa dihemat gitu ya. Dan yang paling penting buatku adalah ya itu tadi, karena berkarirnya cari nafkahnya masih di sini, ya gimana caranya untuk bisa masih survive di sini. Apa gitu Teh yang dihemat? Yang dihemat di sana itu paling mahal makanan ya. Makanan sama barang-barang juga mahal. Sebenarnya di sana apa aja semua mahal sih gitu. Kira-kira kemarin habis berapa Teh untuk itu? Aku udah nggak terlalu ingat lagi berapa, tapi ya
lumayan. lumayan. Dan apa namanya, aku sih kemarin berusaha menghematnya itu pertama nggak belanja-belanja ya. Jadi aku belanjanya cuma barang-barang buat Aisyah aja, itu pun nggak banyak karena dia itu K-popers sejati. Jadi mumpung lagi di situ gitu, aku Enggak, Aisyah sekolah gitu. Dan makanan aku juga bawa banyak dari Indonesia. Jadi biar sampai juga di sana, jadi bawa banyak bahan makanan dari Indonesia. Di sana juga aku nggak jajan, maksudnya nggak banyak makan di luar. Kalau nggak kepengen banget, banyak makan makanan belanja di supermarket. Apa-apa yang bisa dimasak di hotel, karena kebetulan hotelnya juga ada tempat buat masak-masak kecil lah ya gitu. Ya udah gitu, jadinya lumayan bisa menghemat di situ. Tapi tetap modal untuk di entertainment apa ada sesuatu yang lain yang lagi dekat? cari suami gitu. Siapa tahu ya. Emang apa isunya lagi dekat? Ada yang dekat ya? Yang dekat banyak. Mau hari apa? Senin, Selasa, Rabu, itu lain-lain. Didoakan saja. Enggak lah, kalau masalah usia itu semua terserah Allah. Karena kan ya kita sama-sama tahu yang namanya usia itu tidak menjamin kedewasaan, tidak menjamin kematangan mental. Buat aku seseorang yang pernah gagal di rumah tangga, dan aku juga adalah orang yang ini buy one get one free ya. Aku tentunya kalau misalnya mau bertemu lagi atau memutuskan untuk menikah lagi, pasti harus berhati-hati, pasti harus memastikan bahwa laki-laki yang akan aku bawa masuk ke dalam kehidupan aku dan Aisyah adalah seseorang yang betul-betul mempunyai kedewasaan, kematangan, bisa menyayangi dan menerima Aisyah ya ke dalam hidupnya, dan juga ya tahu dan betul-betul mengerti bahwa aku dan Aisyah tuh punya histori sendiri. Kita pernah punya perjuangan sekian lama, dan mau nggak mau itu adalah sudah menjadi bagian dari hidup kita gitu. Banyak, kalau lagi deket lagi banyak. Kan aku bilang mau lihat tuh HP tuh banyak tuh, good morning cantik, good morning sayang. Didoakan aja. 10 tahun berarti itu ya? 2015 aku pisah sama papanya Aisyah 2015 sampai sekarang gitu ya. Jadi 10 tahun lalu doain, mudah-mudahan di sini juga mungkin ada yang masih jomblo ya, para pria ya boleh-boleh aja langsung bisa hubungi nomor di bawah ini. Gitu ya, Mbak. Oh, siap banget. Enggak lah, kalau ditanya pasti setiap iya enggak setiap orang ya, tapi kalau buat aku pribadi aku kepengen menikah lagi, pasti, karena aku karena merasakan hidup sekian lama sendiri, merasakan hidup berjuang berduaan sama Aisyah. Jadi merasa bahwa oh iya ya, ternyata memang hidup sendiri itu tidak mudah gitu. Memang menyenangkan, akan mungkin lebih menyenangkan, lebih ringan. Ya makanya ya Allah itu menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Jadi sudah diserahkan kepada Allah, nanti waktunya, timingnya, siapa orangnya Allah sudah siapkan pasti yang terbaik insya Allah. Ya didoain. Makasih banyak ya semuanya. Sampai ketemu lagi ya.